5, 4, 3, 2, 1, open presentation now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey yo friends. Jadi di video ini kami akan menjelaskan tentang konsep dasar kebidanan. Pasti banyak yang belum tahu kan, apa sih konsep dasar kebidanan? Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang definisi dan pengertian bidan, filosofi kebidanan yang mencakup pengertian, filosofi, tujuan, prinsip dasar, landasan, pengertian falsafah, dan asuhan kebidanan. Yuk, langsung cek aja ke materinya. Saya Ananda Amalia Putri Arintoko. Definisi dan pengertian bidan. Kebidanan merupakan ilmu yang terbentuk dari sintesa berbagai disiplin ilmu kesehatan yang meliputi ilmu kedokteran, ilmu keperawatan, ilmu sosial, ilmu perilaku, ilmu budaya, ilmu kesehatan masyarakat, dan ilmu manajemen untuk dapat memberikan pelayanan kepada ibu dari masa prakonsepsi, masa hamil, ibu bersalin atau postpartum, dan bayi baru lahir. Pelayanan tersebut meliputi pendeteksian keadaan abnormal pada ibu dan anak, melaksanakan konseling dan pendidikan kesehatan terhadap individu, keluarga, dan masyarakat. Kemudian, filosofi kebidanan yang meliputi A. Pengertian filosofi. Beberapa ahli merumuskan pengertian filosofi sebagai berikut. 1. Filosofi adalah disiplin ilmu yang difokuskan pada pencarian dasar-dasar dan penjelasan yang nyata. 2. Filosofi adalah pendekatan berpikir tentang kenyataan meliputi tradisi agama, marxisme, eksistensialisme, dan fenomena yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat. 3. Filosofi adalah ungkapan seseorang terhadap nilai, sikap, dan keyakinan, meskipun pada waktu yang lain ungkapan tersebut merupakan kepercayaan kelompok yang lebih sering disebut dengan ideologi. Berdasarkan berbagai pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa filosofi adalah suatu yang dapat memberikan gambaran dan berperan sebagai dasar dalam memberikan informasi ataupun meningkatkan praktik profesional. Filosofi memberi makna dan dapat langsung dipraktikkan dalam acuan membuat keputusan. Filosofi dapat menunjukkan apakah sebuah tindakan sesuai dengan yang diyakini. Tanpa filosofi sebagai acuan, keyakinan seorang mudah dipengaruhi tradisi dan adat istiadat. Kemudian B. Filosofi asuhan kebidanan. Filosofi kebidanan adalah keyakinan atau pandangan hidup bidan yang digunakan sebagai kerangka pikir dalam memberikan suatu asuhan kebidanan. Dalam filosofi asuhan kebidanan dijelaskan beberapa keyakinan yang mewarnai asuhan kebidanan. Secara filosofis, kebidanan dapat dikatakan suatu ilmu karena kebidanan memiliki karakteristik ilmu pengetahuan sebagai berikut. A. Bersifat universal, yaitu berlaku untuk seluruh disiplin yang bersifat keilmuan. B. Bersifat generik, maksudnya mencirikan kegolongan tertentu dan pengetahuan ilmiah, contohnya ilmu-ilmu sosial. C. Bersifat spesifik, yaitu memiliki ciri-ciri yang khas dari semua disiplin ilmu yang membedakannya dengan disiplin keilmuan lain. Saya Aulia Fitri Hairunisa. C. Tujuan filosofi kebidanan. Tujuan yang pertama yaitu memberikan persepsi yang sama kepada bidan. Persepsi yang diberikan di sini yaitu mengenai hal-hal penting dan berharga dalam memfasilitasi proses penanggulangan teori dan praktek kebidanan. Yang kedua, filosofi kebidanan ini juga bertujuan sebagai dasar untuk bertindak. Nah, maksudnya adalah filosofi kebidanan ini dapat menjadi dasar pengambilan keputusan, dasar untuk mengurangi dan menghindari kesalahpahaman atau konflik, serta sebagai bekal untuk selalu siap dalam menghadapi situasi kehidupan yang berubah-ubah. Secara sederhana, tujuan filosofi kebidanan ini yaitu sebagai pedoman dan pegangan bagi bidan dalam menjalankan tugasnya. D. Prinsip dasar filosofi kebidanan. Dalam prinsip dasar filosofi kebidanan terdapat 8 poin. Yang pertama, hubungan antara ibu dan bidan adalah dasar dalam memberikan asuhan yang baik. Jadi, untuk mencapai asuhan yang baik, diperlukan pula hubungan yang baik antara ibu dan bidan. Yang kedua, ibu adalah fokus dalam memberikan asuhan. Yang ketiga,
memberikan pilihan pada ibu untuk menentukan pemberi asuhan dan tempat persalinan. Yang keempat, menggunakan seluruh keterampilan bidan. Yang kelima, asuhan yang berkesinambungan. Yang keenam, asuhan dasar komunitas. Yang ketujuh, bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan. Yang kedelapan, memberikan asuhan yang baik kepada ibu dan bayinya. Hai, saya Ajeng Sukma. Jadi, setelah mendengarkan materi tentang prinsip dasar, sekarang kita masuk nih ke materi landasan filosofi kebidanan. Apa sih landasan filosofi kebidanan? Nah, di sini landasan merupakan wujud dari penerapan filosofi asuhan kebidanan, friend. Jadi, bidan akan lebih baik jika mempertimbangkan landasan-landasan ini. Ada apa aja sih di landasan? Nah, landasan ini mempunyai 11 hal yang wajib dipertimbangkan oleh bidan. Apa aja sih? Nah, yang pertama, asuhan kebidanan disusun untuk mengetahui kebutuhan ibu, bayi, dan keluarga. Yang kedua, dalam pemberian asuhan kebidanan harus didukung dengan perhatian kepada otonomi individu nih. Otonomi individu ini apa sih? Nah, otonomi individu merupakan kebebasan bertindak atau tidak bertindak, tapi tetap memperhatikan tanggung jawab atas tindakannya nih. Nah, yang ketiga, merencanakan dan membina hubungan baik dengan ibu dan keluarga. Yang keempat, berpandangan bahwa perempuan dan keluarga berhak secara penuh untuk menentukan dan memutuskan rencana asuhan. Yang kelima, mempertimbangkan kebutuhan pendidikan fisik, psikologi, sosial, budaya, dan spiritual. Yang keenam, asuhan diberikan dengan berdasarkan pada bukti yang telah ada. Yang ketujuh, asuhan diberikan dengan empati dan mempertimbangkan konsekuensi. Yang kedelapan, memberikan asuhan dengan menggunakan pendekatan atau manajemen kebidanan. Yang kesembilan, menanamkan pada ibu dan keluarga bahwa kehamilan dan persalinan merupakan proses alamiah atau fisiologis nih. Nah, yang ke-10, menerapkan komunikasi efektif dengan ibu dan keluarga serta dengan tenaga kesehatan lain. Nah, yang terakhir, mempunyai pandangan tentang pentingnya asuhan kebidanan. Setelah mengetahui landasan filosofi kebidanan, kita masuk nih ke materi falsafah asuhan kebidanan. Nah, Kak, falsafah ini apa sih? Falsafah merupakan satu disiplin ilmu yang mengusahakan kebenaran yang umum dan asas. Falsafah ini mempunyai ciri nih. Cirinya apa sih? Nah, cirinya merupakan satu usaha pemikiran yang tuntas dan mempunyai tujuan untuk mendapatkan kebenaran nih, friends. Nah, falsafah asuhan kebidanan itu apa juga sih? Nah, falsafah asuhan kebidanan merupakan keyakinan secara benar bahwa dalam kehidupan seorang bidan sebagai seorang tenaga yang profesional dan handal harus memberikan asuhan kebidanan kepada wanita semasa kurun reproduksi, di mana setiap wanita mempunyai beberapa karakter yang berbeda. Nah, di falsafah asuhan kebidanan mempunyai 8 falsafah asuhan kebidanan. Yang pertama, keyakinan tentang perempuan. Nah, di sini seorang bidan harus yakin nih bahwa perempuan merupakan pribadi yang unik. Kak, kok dikatakan pribadi yang unik? Karena perempuan mengalami proses menstruasi, hamil, bersalin, dan menyusui. Selain itu, wanita juga lebih sensitif dalam hal perasaan kejiwaan. Wanita juga biasanya mempunyai peran ganda nih, friends. Misalnya selain bekerja, wanita juga harus mengurus rumah tangganya, mengurus suami, dan mengurus anak-anaknya nih. Yang kedua, keyakinan tentang kehamilan dan persalinan. Nah, di sini kita sebagai bidan harus yakin nih bahwa kehamilan dan persalinan adalah proses ilmiah dan bukanlah suatu penyakit. Namun, kita seorang bidan harus tetap waspada nih, friends. Pada kondisi yang semulanya normal, dapat tiba-tiba menjadi abnormal. Yang ketiga, keyakinan mengenai fungsi profesi dan pengaruhnya nih. Nah, di sini fungsi utama asuhan kebidanan adalah untuk memastikan kesejahteraan perempuan bersalin dan bayinya nih. Nah, di sini kita sebagai seorang bidan harus mempunyai kemampuan yang baik dalam berkomunikasi nih, friends. Manfaatnya apa sih? Nah, manfaatnya adalah
agar dapat memberikan penjelasan kepada wanita tentang kebutuhannya nih, sehingga dalam kurun reproduksi tersebut, wanita akan sejahtera melaluinya. Yang keempat, keyakinan akan pemberdayaan dan membuat keputusan. Nah, di sini kita sebagai bidan harus menghormati keputusan perempuan untuk memilih nih, bentuk asuhan apa aja sih yang akan ia terima. Yang kelima, keyakinan tentang asuhan bidan. Nah, di sini kita sebagai bidan harus fokus akan asuhan kebidanan nih. Yang pertama, upaya pencegahan. Yang kedua, peningkatan kesehatan yang menyeluruh yang meliputi pemberian informasi yang relevan dan objektif. Yang ketiga, konseling serta memfasilitasi klien yang menjadi tanggung jawab nih. Yang keenam, keyakinan tentang kolaborasi bidan. Nah, di sini kita sebagai bidan harus bisa nih memberikan asuhan tetap mempertahankan, mendukung, dan menghargai proses psikologis. Maksudnya apa sih? Nah, maksudnya adalah asuhan yang diberikan harus menjaga nih agar asuhan dalam keadaan kondisi normal tanpa intervensi ke arah yang tidak normal. Tetapi, jika terjadi kondisi di luar kewenangannya, bidan harus melakukan kolaborasi nih dengan tenaga kesehatan lainnya, misalnya dengan dokter kandungan. Yang terakhir, keyakinan tentang fungsi profesi dan manfaatnya. Nah, di sini kita sebagai bidan harus bisa nih mengembangkan kemandirian profesi, kemitraan, dan pemberdayaan perempuan serta tim kesehatan lainnya selama memberikan asuhan dengan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, selesai sudah penjelasan kami tentang konsep dasar kebidanan. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. So, see you on next video. 5, 4, 3, 2, 1, close the presentation.